Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Eko, NIM 1914080036. Di sini saya akan mereview materi tentang biomaterial. Biomaterial adalah semua materi sintetik yang digunakan untuk menggantikan atau memperbaiki fungsi jaringan tubuh berkelanjutan atau sekedar bersentuhan dengan cairan tubuh. Kadangkala terbatas karena tidak meliputi seperti instrumen bedah atau dental. Bidang yang menggunakan ilmu dari berbagai disiplin ilmu yang membentuk pengetahuan dan pemahaman mendasar dari sifat-sifat material yang umumnya dan interaksi dari material dengan lingkungan biologis. Instrumen biomaterial ini digunakan pada cairan tubuh. Instrumen ini tidak akan menggantikan banyak fungsi dari jaringan tubuh manusia. Lalu, hubungan biomaterial dengan berbagai cabang ilmu. Yang pertama, untuk memberikan pemahaman dan pengajaran di bidang fisika, kimia, biologi dari material, dan juga dengan berbagai bidang dari teknik secara umum, seperti matematika, kemasyarakatan, dan ilmu sosial. Yang kedua, yaitu bidang biomaterial mengarah pada ilmu material dan bidang ilmu biologi serta kimia. Yang ketiga, biomaterial berkenaan dengan aspek bidang material dari peralatan medis. Yang keempat, yaitu seorang ilmuwan biomaterial berurusan dengan sifat kimia dan fisika dari material dan kecocokannya untuk perangkat khusus. Lalu, yang kedua yaitu sejarah biomaterial. Sejarah biomaterial sendiri, yang pertama, sejarah biomaterial diawali untuk menggantikan organ manusia yang rusak dengan menggunakan material yang tak hidup dan telah ada sejak lebih dari 2000 tahun yang lalu. Dimulai oleh bangsa Romawi, Cina, dan Aztec yang memiliki peradaban kuno tercatat menggunakan emas untuk perawatan gigi. Dan ini ada contoh biomaterialnya yang terbuat dari emas dan dari kayu. Lalu yang ketiga yaitu fungsi biomaterial. Yang pertama sebagai pengganti bagian yang rusak, yang kedua sebagai berperan dalam proses penyembuhan, yang ketiga memperbaiki fungsi tubuh, yang keempat membantu diagnos dan perawatan, yang kelima memperbaiki kualitas hidup sehingga menciptakan saraf kesehatan yang lebih baik, dan yang keenam yaitu menyelamatkan jiwa banyak orang. Lalu persyaratan biomaterial dapat digunakan di dalam tubuh meliputi 5 syarat. Yang pertama yaitu biocompatible, yaitu material harus dapat menyatu dengan tubuh, jangan sampai terjadi penolakan dari tubuh terhadap material yang diimplan. Yang kedua yaitu material tahan korosi, degradasi, dan keausan. Yang dimaksud ialah material yang akan diimplan harus dapat bertahan lama di dalam tubuh saat fase penyembuhan. Karena di dalam tubuh manusia itu sendiri lingkungan sangat korosif, sehingga dibutuhkan material yang tahan terhadap korosi. Syarat yang ketiga itu mechanical properties, yaitu sama antar implan dengan tulang-tulang manusia itu sendiri ketika sedang bekerja mengalami beberapa pembebasan. Hal ini dimaksudkan agar ketika implan tersebut bekerja dan mengalami pembebanan, maka implan tersebut dapat memenuhi fungsinya sebagai pengganti dari sendi tulang yang rusak tersebut. Syarat yang keempat yaitu bioactive, yaitu materi implan diharapkan dapat menyatu dengan jaringan ketika telah ditanam di dalam tubuh manusia. Yang syarat kelima yaitu osteoconductive, yaitu material ini harus dapat menghubungkan atau sebagai perekat antara tulang dengan implan. Materi yang kelima yaitu klasifikasi biomaterial. Klasifikasi ini meliputi 2 jenis yaitu klasifikasi sintetik dan biomaterial alam. Yang pertama biomaterial sintetik yang bisa kita lihat yaitu logam,
adalah material yang sangat banyak digunakan untuk implantasi load bearing. Implantasi bahan logam ini digunakan pada pembedaan makrofasial, kordia fokular, dan sebagai material detail. Lalu biomaterial sintetik yang kedua yaitu polimer. Sebuah polimer ini adalah banyak digunakan untuk obat-obatan sebagai biomaterial. Aplikasinya mulai dari wajah, muka buatan, sampai pada pipa tenggorokan, dari ginjal, dan bagian hati. Lalu biomaterial sintetik yang ketiga yaitu keramik, banyak digunakan sebagai material pengganti dalam dunia kesehatan. Contohnya seperti pada mahkota gigi, tambalan, dan gigi tiruan. Bahan biomaterial sintetik yang keempat yaitu komposit, banyak digunakan pada perbaikan tulang dan pengganti tulang sendi karena memiliki nilai modulus elastis yang rendah. Lalu klasifikasi biomaterial yang kedua yaitu material alam. Keuntungan pada penggunaan material alam ini untuk implantasi adalah material ini hampir sama dengan material yang ada di dalam tubuh, sehingga dapat membawa protein spesifik yang terikat di dalamnya dan sinyal biokimia lainnya yang mungkin dapat membantu penyembuhan, pemulihan, dan integrasi dari jaringan. Contoh material alam ini yang pertama yaitu kolagen, kedua chitin, ketiga keratin, yang keempat selulosa. Dan materi yang keenam yaitu sifat-sifat biomaterial. Sifat-sifat biomaterial ini terdiri dari 3 jenis. Yang pertama sifat fisika dari biomaterial, sifat termofisika dari bahan biomaterial, dan ketiga yaitu sifat mekanika dari biomaterial. Di sini kita akan membahas tentang sifat pertama, sifat fisika dari biomaterial. Yang pertama itu meliputi abrasi dan ketahanan abrasi. Abrasi merupakan komunisme kelompok pada lingkungan mulut yang mencakup interaksi antara sejumlah faktor. Oleh karena itu, peran kekerasan sebagai suatu predator ketahanan abrasi adalah terbatas. Yang kedua yaitu kekentalan. Ukuran konsisten suatu cairan beserta ketika mempunyai sifat untuk mengalir. Yang ketiga yaitu relaksasi tekanan, yaitu proses pelepasan tekanan disebut dengan relaksasi. Kecepatan relaksasi meningkat dengan meningkatnya temperatur. Sifat fisika dari biomaterial yang keempat yaitu creep dan aliran. Creep adalah gesekan plastik yang bergantung pada waktu dari suatu bahan di bawah muatan statis, sedangkan aliran digunakan dalam kedokteran gigi untuk menggambarkan rheologi dari bahan amorf. Lalu sifat kedua yaitu sifat termofisika dari bahan biomaterial meliputi yang pertama konduktivitas termal. Bahan-bahan yang memiliki konduktivitas termal tinggi disebut dengan konduktor. Bahan-bahan yang memiliki konduktivitas termal lemah disebut isolator. Sifat termofisika dari bahan biomaterial yang kedua yaitu difusi termal. Pengendalian besarnya waktu perubahan temperatur begitu panas melewati suatu bahan. Sifat ketiga dari termofisika yaitu coefficient expansion thermal, yaitu sifat termal yang juga penting bagi dokter gigi. Ini adalah perubahan panjang per unit panjang asal dari suatu benda bila temperatur dinaikkan. Lalu sifat mekanika dari biomaterial meliputi yang pertama kekuatan, itu kemampuan bahan untuk menerima tegangan tanpa menyebabkan bahan menjadi patah. Yang kedua kekerasan, yaitu kemampuan bahan untuk tahan terhadap penggoresan, pengikisan, dan intensitas penetrasi. Lalu sifat yang ketiga, kekenyalan, kemampuan bahan untuk menerima tegangan tanpa menyebabkan terjadinya perubahan yang permanen setelah tegangan dihilangkan. Sifat keempat, kelakuan, kemampuan bahan untuk menerima tegangan, beban tanpa mengakibatkan terjadinya perubahan bentuk. Yang kelima yaitu plastisitas, kemampuan bahan untuk mengalami sejumlah deformasi plastis tanpa mengakibatkan terjadinya kerusakan. Yang keenam, ketangguhan, kemampuan bahan untuk menyerap sejumlah energi tanpa mengakibatkan terjadinya kerusakan. Materi ketujuh itu kelebihan, kecenderungan dari logam untuk patah bila menerima beban,
berulang dinamik yang besarnya masih jauh di bawah batas kekuatan elastiknya. Dan sifat mekanik yang terakhir yaitu creep, kecenderungan suatu logam untuk mengalami deformasi plastik yang besarnya merupakan fungsi waktu. Lalu kita masuk materi terakhir, yaitu biomaterial logam, yaitu kelebihan dan kekurangan biomaterial. Yang pertama, biomaterial logam. Kelebihannya yaitu kuat, keras, dan tangguh, merupakan konduktor panas dan listrik yang baik, bisa bersifat magnetik, dan mudah dicairkan. Lalu bagaimana kekurangan dari biomaterial logam? Yang pertama, mudah korosif, mudah menyerap listrik, mudah beradu dengan benda lain, dan mudah patah, sekaligus mahal. Dan kelebihan dan kekurangan biomaterial dari polimer, kelebihannya yang pertama, kenyal, elastis, lebih akurat, waktu penyimpanannya bisa tahan lama, tidak mudah robek, dan mudah dibentuk dalam percetakan sekaligus murah. Kekurangan dari polimer yang pertama, tidak kuat karena terlalu lunak. Yang kedua, memerlukan sendok cetak perorangan. Ketiga, berpotensi distorsi. Yang keempat, harus diisi dengan stun secepatnya. Kelima, mudah kotor. Aromanya yang terkadang menyengat mengganggu kenyamanan pasien. Kelebihan dan kekurangan dari komposit, kelebihannya yaitu kuat untuk tambalan, tidak berbahaya, sewarna dengan gigi. Kekurangannya itu mudah mengerut, mudah rusak, dan warna mudah berubah. Kelebihan dan kekurangan dari keramik, kelebihannya yaitu biokompatibilitas baik, terlihat natural, daya tahan tinggi, tahan terhadap serangan kimia, mempunyai daya kompresi strength yang lebih tinggi. Namun kekurangannya meliputi mudah rapuh, mengeluarkan suara kelingking pada saat gigi beruntak, tidak dapat dihaluskan dengan cepat, terlalu lemah untuk pembuatan mahkota, tidak ada pengikat untuk dasar akrilik, dan koefisien thermal expansion tidak sebanding dengan kekuatan terik rendah. Nah, sekianlah yang dapat saya sampaikan tentang materi biomaterial. Terima kasih atas waktunya. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.